Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Mazmur 126 ayatnya yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Belajar dari pengalaman bersama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Mazmur 126 ini ditulis dengan latar belakang bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel. Dan ketika Tuhan membebaskan mereka dari pembuangan di Babel, mereka begitu bersukacita dan bersorak-sorai dengan pembebasan ini. Dan ini kita dapat lihat pada ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga. Namun setelah mereka keluar dari pembuangan di Babel, mereka berada di rumah mereka atau kembali ke tanah perjanjian. Justru mereka diperhadapkan dengan persoalan yang baru, di mana mereka harus bergumul untuk supaya memulihkan wilayah mereka karena telah hancur porak-poranda sebelum mereka dibuang ke Babel. Karena itu di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam di situ berisi permohonan supaya Tuhan menolong mereka, supaya Tuhan memulihkan mereka. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ini merupakan sebuah seruan, sebuah permohonan atau sebuah doa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menolong mereka. Kata pulihkanlah kami ya Tuhan, kata pulihkanlah ini menunjukkan suatu keadaan di mana ada pengharapan kepada Tuhan di dalam masa depan mereka. Dengan mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau, maka umat Tuhan begitu percaya bahwa Tuhan juga akan sanggup memulihkan semua keadaan mereka ketika mereka pulang dari pembuangan di Babel. Bahwa mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengerjakan pembebasan, Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan memulihkan mereka sama seperti yang Tuhan lakukan ketika Tuhan membawa mereka keluar dari pembuangan di Babel. Di sini mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal tersebut. Karena itu di dalam ayat yang keempat dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb ini adalah sebuah tempat di sebelah selatan Palestina. Ini merupakan sebuah tanah atau daerah yang kering, tapi di situ Tuhan justru memberikan air. Jadi kalau tanah Negeb saja yang kering, Tuhan sanggup dan dapat memberikan air sehingga tanah itu dipenuhi dengan air, maka mereka percaya bahwa Tuhan juga akan menolong mereka. Seperti juga Tuhan membebaskan mereka dari pembuangan di Babel, maka mereka yakin bahwa ketika mereka pulang dari pembuangan di Babel, Tuhan akan pulihkan keadaan mereka sehingga tercipta kehidupan yang baru di tanah perjanjian atau di daerah mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan pada masa lampau, di mana Tuhan pernah menolong kita dalam masa-masa sulit hidup kita di masa yang lampau, maka itu harusnya menjadi pengharapan atau iman kepada kita bahwa Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita dalam tekanan hidup, persoalan-persoalan hidup yang mungkin hari ini kita hadapi atau pada esok hari kita hadapi. Mari pengalaman indah bersama dengan Tuhan kiranya menjadi harapan bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Seperti bangsa Israel yang ketika pulang dari tanah pembuangan, ada di daerah mereka kembali, di rumah mereka kembali, tapi keadaan tidak sesuai harapan. Di situ mereka tidak hilang harap, tapi mereka percaya bahwa Tuhan akan dapat memulihkan mereka. Sekali lagi, mari melihat pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan pernah menolong kita di masa yang lampau. Tuhan yang sama akan menolong kita saat ini dan saat yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah kami tetap melihat bahwa Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Pengalaman hidup bersama Tuhan, biarlah itu menjadi pengharapan bagi kami bahwa apapun yang kami hadapi ke depan,
Tuhan yang sama akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.